Oke, Irfan Jaya berikan kepada Rahmat Irianto, gerakan yang cukup baik dari Ricky Kambuaya. Witan Sulaiman berikan bola, Irfan Jaya! Irfan Jaya membuka dan memecahkan kebuntuan untuk Indonesia 1-1 atas Malaysia. Ya, kembali lagi bersama gua Bro Lutfi di Talent Podcast yang ke-8. Dan kali ini bersama kita sudah ada Bang Malik Wildan. Ini bayaran nih penontonnya. Bayaran kan? Yang di tribun-tribun masih ada kan? Ya, masih ada itu. Oke, sip. By the way, kita hari ini podcastnya akan seru banget nih karena kita juga ini udah pakai baju olahraga dan sama loh. Kita merah. Sama merah ya. Sama ya merah bedanya kalau Bang Malik Wildan nih lebih oke nih bajunya timnas nih ya kan. Itu gimana sejarah bajunya nih Bang? Sejarah bajunya yang jelas sih ini beli ya. Yang jelas beli. Itu sudah expect. Wah ini mengerikan ini. Enggak ini baju tuh dapat dari waktu pas Piala AFF 2020 kemarin. Itu kan timnas main ya setelah maksudnya waktu itu pandemi. Dan itu adalah turnamen yang ditunda sebetulnya. Jadi AFF kan aslinya 2020. AFF itu 2020 dan akhirnya baru terlaksana tuh di tahun 2021. Akhir bahkan. 2021 akhir karena emang Covid ya waktu itu. Waktu itu Covid-19 dan sebetulnya tuan rumahnya ketika itu tuh kalau nggak salah Vietnam sebetulnya. Vietnam. Tapi dipindah ya? Karena Vietnam nggak siap dan lain sebagainya karena protokol kesehatan dan sebagainya. Akhirnya Singapura sebagai salah satu negara yang mungkin ketika itu juga udah siap dan akhirnya AFF sebagai salah satu otoritas sepak bola di Asia Tenggara ya udah. Turnamennya main di Singapura. Dan Indonesia waktu itu tuh menjadi tim yang persiapannya bisa dikatakan termasuk yang paling minim ya di antara yang lain. Karena liga kita nggak ada waktu itu. Liga kita dari 2019 itu terakhir. 2020 itu ada. Belum ada liga ya? Belum start ya? Udah start tapi cuma 3 pertandingan waktu itu. Jadi di 2020 Liga 1 waktu itu masih Shopee Liga 1 itu tuh baru 3 pertandingan. Baru 3 pekan. Baru 3 pekan berlangsung dan ya seperti yang kita tahu ya semua akhirnya kan pandemi aktivitas berhenti bahkan waktu itu mungkin ini nama pendengarnya apa nih? Gue nyebutnya apa? Talenta muda aja. Talenta muda. Nah mungkin talenta muda waktu itu inget ada tagar atau hashtag 500 hari tanpa sepak bola. Jadi kita tuh hidup waktu itu hampir 500 hari lebih. Wah itu berarti vakum banget ya. Vakum ya sempat bola nasional ya. Betul. Itu kita nggak nonton bola nggak apa dan kita menjadi salah satu negara yang nggak punya kompetisi untuk tampil di Piala AFF 2020 notabene. Oke. Di mana negara-negara lain tuh Thailand tetap main, Vietnam tetap ada, Singapura tetap ada, Indonesia tetap vakum. Dan itu jadi tugas berat Sintayong. Makanya udah Sintayong ini ya. Coachnya di udah 2021 Sintayong, ya. Sintayong 2019 makanya ya gue amazed lah. Dan akhirnya kayak udah deh harus punya nih jersey 2020. Ini by the way Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya guys. Ricky Kambuaya. Emang top banget. Nih jadi Ricky Kambuaya berapa cetak gol tuh pas waktu AFF tuh Bang? Tuh dia di final golin lawan pas waktu final ya. Finalnya kedua pas gol pertama, gol pembuka. Itu gol dari Ricky Kambuaya itu kalau nggak salah nanti bisa diputer. Itu jadi salah satu pelecut meskipun pas Indonesia akhirnya coba naik lagi, Thailand bisa ngejar lagi gitu. Ngejar lagi ya. Keep up this pressure. Here's Ramai. Who's got the pace, Ramai. Lovely turn from Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya. It's slipped in. Indonesia has got their goal with a large slice of luck. Ricky Kambuaya. That from him in the first leg. Taking on the responsibility, holding on to it. And then Kambuaya, all you can do really is try and drive that through the sea of leg. Dan ini bagi talenta muda yang belum tahu, jadi
Bang Malik Wildan ini adalah host dari Liga 1, ya Bang ya. Siapakah yang akan selamat dari jurang degradasi Liga 1 musim 2021-2022 akan kita ketahui pada malam ini. Sesaat lagi pertandingan antara Persipura Jayapura menghadapi PSS Sleman. Bersama saya Malik Wildan dan partner lama saya yang biasanya kita tampil di Liga 2, tapi kali ini nggak cuma klub, komentatornya juga promosi ya. Jadi kita nanti akan tanya-tanya lebih lanjut lah kira-kira gimana challenge-nya dan apa sih apa ya istilahnya, gimana awal karirnya Bang Malik Wildan ini sebelum masuk menjadi host Liga 1 gitu. Gimana tuh Bang? Boleh diceritain dulu tuh. Apa sebelum masuk Liga 1 tuh ceritanya gimana awalnya dulu? Dari hobi kah atau dari apa gitu? Iya, kalau ditanya awal hobi itu pasti. Jadi sebetulnya basically itu orang yang berkutat di bidang sport ya. Itu pasti basicnya memang suka olahraga. Basicnya memang menyenangi olahraga, dan terlepas dari olahraganya sepak bola atau bukan, itu jadi benchmark buat dia lah. Oke. Jadi awalnya pasti hobi. Jadi nggak hanya sepak bola pada dasarnya ya. Oke. Cuma kalau gua waktu itu memang bola. Oke, waktu bola. itu gue emang bola, dan yang membuat gua suka bola itu Piala Dunia 2006. Piala 2006 itu di Jerman. Oh, Jerman ya. Iya. Jerman. Karena waktu itu bokap gue beliin PS. Wah. Beliin PS dan akhirnya main. Ini yang nge-trigger nih, yang nge-trigger ya. Iya. Itu. Jadi tapi bokap berarti beliin PS tuh emang bokap ada apa kaitannya habis sunat. Diam. Bang. Pak, ini pingsan Pak. Gak ada alasan apa-apa. Habis sunat bro. Jadi requestnya beliin PS dong gitu ya. Jadi main PS mulu ya gitu ya. Iya, kelas berapa ya? 5 SD kalau nggak salah. 5 SD ya. Tapi bokap juga ada ini apa kaitannya dengan bola-bola juga gitu apa gimana? Alhamdulillah waktu itu tuh jadi bokap emang wartawan olahraga. Bokap itu wartawan olahraga di salah Jadi emang ada ini ya, ada darah lah ya. Emang kecintaannya terhadap bola nih. Iya. Gua nggak bisa mungkiri lah ya teman-teman talenta muda di sini bahwa terkadang privilege is real bro. Privilege yang kita dapatkan tidak hanya pintu ya, dalam tanda kutip ya, tidak hanya pintu, tapi memang apabila ada keturunan atau garis itu adalah privilege juga. Betul. Mungkin Bro Lutfi di sini bisa ngomong atau bisa jadi host mungkin karena selain bakat, ya kalau ditarik ke sana-sana mungkin kakeknya atau bapaknya atau siapa gitu. Iya, betul. Itu sih kalau gua. Tapi kenapa bola gitu? Maksudnya apakah dulu pas waktu di kampus mungkin itu main bola apa gimana gitu ceritanya? Oh ya, by the way ini disclaimer kenapa kita seakrab ini, karena kita satu kampus teman-teman. Kita satu kampus. UI. Tapi sorry, lu lulus tahun berapa? Enggak, gua lulus tahun. Kayaknya lulusan lamaan gua deh. Gua 2019. Enggak, lamaan gua 2019. 2019 ya? Pertengahan. Oh, gue awal. Berarti gue bisa lebih sombong sih. Iya. Iya dong. Tapi kita seangkatan ya. Kita seangkatan teman-teman. Tapi lulusnya duluan Bung Wildan nih. Waduh. Bung dong, Bung. Gokil. Iya. Ini kayak kalau di filsafat panggilnya Bung juga nih soalnya. Oh iya. Iya. Oh tapi kalau anak-anak filsafat tapi jangan. Jangan. Kenapa tuh? Karena dosen filsafat ada yang Oke. Ayo lanjut. Oke. Apa namanya? Kalau bola itu emang awalnya suka. Jadi dari awal pun gue pernah main memang. Maksudnya memang pemain. Pernah main bola ya. Gue memang pernah bermain. Mungkin bisa di googling Asiop apa Cinti dulu klub saya. Bisa dicari itu umur 2009. Oh emang sebelum pemain. Oke, sebelum di kampus emang ini ya main bola ya? Ada level di mana gua itu pingin jadi pemain bola. Oke. Ada masa di mana ya wajar lah. Wajar ya anak laki-laki gitu ditanya cita-citanya apa, pingin pemain jadi bola. Apalagi di masa itu tuh
exposure juga IG belum ada ya kan, Instagram belum ada, YouTube juga baru beberapa. Yang kita lihat kan TV ya. Iya. Dan ketika itu exposure berita terhadap pemain-pemain bola kan luar biasa banget ya. Iya. Selain pacarnya gonta-ganti, terus juga rumahnya mewah-mewah gitu kan, duitnya banyak. Itu yang jadi motivasi. Wah, gue pengen jadi pemain bola nih. Meskipun di Indonesia sih nggak ada yang seperti itu ya. Di Indonesia mah semangat semua, semangat mengejar prestasi, semangat. Tapi maksud gue glamor ntar dulu. Tidak semangat ini. Tidak ada di Indonesia yang glamor, tidak ada. Kita semua semangat. Itu di Burkina Faso. Di Burkina Faso. Pemain di Liga Burkina. Oke, lanjut. Jadi ada keinginan buat main bola. Dan dia Siop Apa Cinti waktu itu level umur lah. Level umur sampai U14. Terus masuk kampus pun SMA dulu. SMA juga aktif. Oke. Gue dulu back kiri cuy. Oh, back kiri ya? Back kiri. Sempat ganti posisi gak tuh? Sekarang karena udah sekarang. Enggak, maksudnya dulu tuh back kiri gue. Oh, dulu back kiri. Gue dulu main di back kiri. Kalau back kiri tuh mungkin talenta muda tahu kalau di Indonesia tuh Errol Iba. Oh, Errol Iba. Wow. Errol Iba. Iya. Terus itu zaman ini ya. Zaman komentatornya yang masih Mitra Olaga. Iya, benar itu tuh zamannya Errol Iba, Muhammad Nasuha, itu tuh gue back kiri karena gue ngerasa gue cepet lari atau segala macam gitu. Oh iya. Jadi teman-teman talenta muda nih, jadi memang Bung Malik Wildan nih sebagai host dan juga memang dia dari awal dari tahun 2009 ya. 2009 tuh emang udah main dan emang udah passionnya di situ ya kan, bahas bola juga tahu banget gitu juga kan. Jadi orang kalau emang udah passion, udah keinginannya emang akan dikejar terus gitu. Betul. Ya. Tapi pertama kali jadi host itu langsung di Liga 1 apa sebelumnya emang udah di host bola itu? Gua itu awalnya radio dulu. Oh, radio. Awalnya itu gua bola juga tapi enggak. Kebetulan radionya memang band mereknya ataupun alirannya ya. Aliran siarannya itu memang news and sport. Oh, talenta muda pasti tahu Mos Radio 105.8 FM. Oh iya. Jadi gue dulu di training di situ, meskipun nggak jadi siaran. Tapi nggak apa-apa. Itu salah satu sekolah lah. Iya betul. Radio itu salah satu sekolah buat gue. Salah satu tempat yang menjadikan gue seperti sekarang. Betul. Memberikan ilmu, nggak cuma ilmu sih bang, tapi pengalaman dan juga kinerja jam terbang buat gue pribadi gitu. Dan dari situ kayak kayaknya asik nih bisa ngomong gini. Gitu sih. Berarti pertama kali siaran tuh kapan? Siaran di Liga 1 ya? Atau di TV lah? Oh, di TV. Kalau di TV itu gue masuk pertama kali September, tapi nggak langsung on cam. Jadi gue jadi istilahnya tuh play by play doang. Oh gitu. Nggak langsung on cam tuh gimana tuh maksudnya? Jadi gini teman-teman, ada siaran yang ada host dan komentator yang masuk TV kelihatan pembahasan gitu kayak sebelum siaran. Ada yang langsung. Jadi kita menyetel TV langsung pertandingannya. Itu namanya istilahnya play by play. Oh, I see. Iya. Itu gua mulainya dari situ. Jadi gua nggak langsung on cam. Nggak langsung on cam. Itu mulai on cam tuh kapan tuh? 2021 juga. Jadi gua tuh September itu program yang gue pegang pertama itu justru bukan bola. Oh, apa tuh? Volley. Oh, volley. Karena emang tadi sport ya. Jadi apapun ya, maksudnya nggak hanya bola, volley juga bisa. Tapi kan maksudnya itu beda challenge ya. Bedanya nih. Misalnya di bola dengan di volley itu apa ketika melakukan host itu? Pace-nya paling. Pace dan istilahnya. Jadi sebetulnya teman-teman kalau tahu bahwa sebetulnya basicnya olahraga semua sama ya. Basicnya semua olahraga sama, tapi ada olahraga yang memang butuh pembawaan yang tenang, ada olahraga yang butuh meledak gitu. Kayak bola tuh meledak. Bola dan volley itu butuh meledak. Oh, I see. Karena kalau volley kan misalnya kayak bola di receive, bola di tossing gitu, bola diumpan, bola di spike, di smash kayak gitu kan itu butuh pembawaan. Dan program yang pertama kali gue bawain tuh volley Turki. Volley Turki. Iya. Oh, justru bukan yang di Asia ya? Maksudnya bukan di dalam negeri, bukan ya? Bukan, itu nyusul. Karena waktu itu tuh jadi kalau mungkin teman-teman tahu 2020 tuh
Olimpiade Tokyo di 2021 juga ya. Itu tuh viral dengan tim nasional Turki. Oke. Karena Zehra Güneş bisa dicari mungkin. Zehra Güneş. Volley ya? Iya, Zehra Güneş itu salah satu pemain tim nasional Turki yang viral banget di Indonesia. Oh iya. Kenapa? Kita akan buktikan di sini. Zehra. Oh kalau itu Syekh itu ya. Nah itu paling atas kita akan tahu kenapa alasan viralnya. Karena iya. Bisa langsung klik aja asal fotonya. Bisa langsung terlihat lah ya kira-kira lah ya. Itu. Jadi waktu itu tuh jadi di TikTok itu dia rame lah. Dia rame dan itu yang membuat salah satu TV gua sekarang itu menyiarkan tayangan bola voli Turki. Dan memang penontonnya marketnya juga ada ya kan. Betul. Ya bagaimana Pak kalau nggak ada ya kan? Ya kita lihat sendiri ya kan. Iya itu kayak gitu. Tapi kalau di volley itu dia sama ya, ada host, ada komentator atau beda lagi? Sama ya? Semua olahraga seperti itu. Oh, semua olahraga seperti itu. Kalau di bola gimana tuh? Maksudnya host itu job desk-nya apa aja? Apa ada perbedaan dengan komentator yang lebih pasif apa gimana gitu? Nah, jadi gini teman-teman. Sebetulnya basically gini, host komentator tuh satu paket sebenarnya. Oke. Tapi ada siaran yang tidak play by play, ada siaran yang pakai play by play. Oke. Biasanya kalau di kita di Indonesia itu yang pakai play by play berarti host komentator langsung ikut play by play. Oh iya. Langsung ikut. Karena kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri ini sih pengetahuan gue ya mungkin bisa diralat teman-teman talenta muda di sana bahwa kalau di luar negeri itu host dan komentator ataupun pandit yang ada di studio itu berbeda dengan yang akan siaran reportase, istilahnya reportase di lapangan. Dia akan melempar. So we're joining to the our Old Trafford Stadium with Andy Townsend and Jim Baglin misalnya gitu. Bạn đấy, phải cái pháo làm khóm thầy. Làm hạt có bạn vì cái bang khói. Gak bisa bahasa Inggris. Itu hostnya beda tuh. Dengan yang di studio. Tapi kalau di Indonesia ada yang begitu, ada yang enggak. Oh ada yang emang di studio dan juga ini ngomentarin juga langsung, ya? Langsung betul. Ya? Nah kalau gue kebetulan yang juga sepaket. Oh I see. Makanya gue membranding diri gue host komentator. Oh iya. Tapi kalau bedanya host dan komentator nih? Oh iya, kalau host dan komentator tuh bedanya. Host itu sebenarnya public speaking ya, public speaker ya. Kita berada dari ranah macam-macam. Kita berada dari ranah macam-macam dari ada penyiar radio atau apapun gitu. Kalau gue berarti berangkatnya dari radio kan tadi kan. Gue berangkatnya dari MOS 10858 dan itu yang membuat gue akhirnya punya kemampuan ya ada basic public speakingnya lah. Iya. MC dan lain sebagainya gitu. Cuma istilahnya adalah sportcaster. Kenapa disebut sportcaster? Kita adalah pembawa acara, presenter yang mengerti tentang sport. Yang paham tentang sport. Sehingga kita harus mendeliver program tersebut dengan kemampuan ilmu olahraga yang kita punya. Komentator itu lain lagi. Komentator itu adalah pandit istilahnya kalau bahasa Inggris. Mereka itu adalah orang yang mengerti, bisa menganalisa, dan bisa memberikan tanggapan. Terhadap pertandingan yang sedang terjadi. Iya, pertandingan yang sedang terjadi atau tim yang akan bermain atau tim yang nanti akan bermain. Oh, berarti gitu. Memang sebelumnya udah ada riset atau memang udah punya basicnya di situ ya. Gitu. Jadi emang dia update terus ya soal perkembangan gitu ya. Karena komentator pun sebetulnya mereka itu kalau nggak jurnalis, pengamat ataupun praktisi-praktisi olahraga lain, mungkin kalau sekarang udah banyak ya karena ada podcast olahraga juga, ada podcast bola juga gitu kan, dan mantan pemain. Oh gitu. Kalau di host sendiri inspirasi yang diambil sama Bang Malik Wildan siapa nih? Misalnya dari host-host yang sebelumnya gitu. Gua kalau di Indonesia itu ada 2. Siapa tuh? Yang pertama Mas Tris Irawan. Itu sempat nyoba-nyoba niruin gitu ya gayanya dulu. Mas Tris Irawan itu kenapa gue suka karena dia pembawaannya tuh suaranya deep. Dan gue suka aja gitu. Jadi orang dengernya nyaman aja gitu ya. Iya. Kalau yang kedua itu mentor gue sendiri. Jerry sekarang masih?
Kita sekarang bareng bahkan. Oh, oke. Di Liga 1 juga ya? Iya, Jerry Arvino namanya. Bung Jerry Arvino. Iya. Iya. Gitu. Nah, kalau ketika nge-host nih, challenge apa nih yang mungkin talenta-talenta muda di sana juga biar tahu ternyata seorang sportcaster ya kan atau host itu challenge-nya di sini nih dalam melakukan pekerjaannya gitu. Paling ya kalau yang gua rasakan itu adalah mencari perbendaharaan kata itu pasti. Karena kita itu harus sepersekian detik melakukan sebuah reportase yang membutuhkan pace yang cepat. Oh iya. Sehingga benar. perbendaharaan kata kita harus banyak. Oke. Narasi kita harus panjang. Dan intonasi serta kalau di dalam dunia public speaking teman-teman ada yang namanya istilahnya theater of mind. Oke. Theater of mind itu bagaimana kita menggambarkan situasi tanpa kita harus ada di sana. Oh iya. Peter Drury pernah bilang begini, a commentator has to remember that he's only as good as the moment he's given. Jadi intinya seorang komentator itu harus lebih baik atau bahkan sama baiknya dengan momen yang dia dapatkan. Oh, wah itu susah sih. Nah, misalnya itu momennya gol. Iya. Ya beda itu dengan automatically harus udah mengeluarkan diksi-diksi yang ini ya. Energinya. Oh iya. Energinya. Dan itu harus sinkron antara ucapan dan juga semangat yang dikeluarkan gitu ya dengan kejadian yang terjadi di layar kaca ya. Iya. Gitu. Dan itu yang membuat gue challenge sih sebagai salah satu pendatang baru juga. Mungkin kalau yang senior kayak Bang Jerry, kayak Bang Valen atau Bang Rensu, Mas Tio dan lain sebagainya, mungkin mereka sudah pernah mengalami itulah ya. Iya. Tapi kalau gue pribadi sedang ada di fase itu untuk melakukan adjustment gimana caranya ya agar tidak terpleset lah. Oh, gitu. Oke. Karena kan ini live. Nah itu yang mau gue tanyakan. Sebenarnya kalau live ini kan sesuatu yang nggak bisa diulang ya. Jadi kalau misalnya live itu pernah nggak ada insiden misalnya wah gue lupa sesuatu nih ada. Mungkin kalau misalnya kemarin kan kita kayak di dunia misalnya teman-teman di konten gitu ya, itu kan ada skripnya teman-teman di sinetron Tapi kalau di sini itu dia nggak pakai skrip ya? Oh, kita nggak ini yang mungkin bisa jadi kesempatan sharing juga. Buat gue pribadi, host itu harus punya materi. Oh iya, berarti disiapkan oleh sendiri ya? Kita nyari sendiri. Kita nyari sendiri. Emang nggak ada skrip pakemnya gimana gitu ya? Enggak. Produser hanya memberikan guideline, lu masuk di mana, iklan di mana, udah. Oh gitu. Jadi poin-poinnya aja ya. Nanti yang merangkai udah sendiri aja. Sendiri. Gitu ya? Karena kenapa? Karena kita punya pembawaan beda-beda. Betul. Bro, kita punya pembawaan beda-beda. Gimana Valen membawakan pertandingan, gimana Bung Rensu membawakan pertandingan, gimana Jerry membawakan pertandingan, gimana gua membawakan pertandingan. Itu lain-lain. Dengan gayanya. Kita udah tahu lah catchphrase-nya masing-masing ya. Jebret, sukar dipercaya, terus kalau Bang Jerry Shuto gitu kan. Itu dengan gaya pembawaan masing-masing sehingga materi adalah kunci menurut gua. Iya, materi ya. Materi adalah kunci. Ya bener sih. Nah, selain challenge nih, ini kan pasti beda ya. Kalau kita bahas bola Indonesia dengan bola luar negeri, ya kan? Nah, menurut lo sendiri nih, Bang, kira-kira beda bola luar dan bola Indonesia tuh apa nih? Dalam segi perkembangan gitu. Iya. Ini Anda nanya ingin menjerumuskan saya tuh gimana? Waduh, enggak. Oke, aman ya. Aman. Kalau menurut gua gini. Perbedaannya sebetulnya nggak terlalu jauh kalau sekarang ya. Iya. Kalau sekarang tuh perbedaannya nggak terlalu jauh karena menurut gua fasilitas pun sekarang juga sudah terbangun dengan baik. Iya. Dan sedang diperbaiki terus. Dan sekarang ya you name it, JIS sekarang sudah berdiri. Iya, betul. Kokoh. Dan menjadi stadion terbesar dengan roof dengan katup atap yang terbesar di dunia, yang tertutup di dunia loh. Di dunia. Bisa dicari nanti. Itu perlu kita apresiasi dulu nih. Jakarta International Stadium. Adalah stadion dengan tutup terbesar di dunia. Bahkan Auf Schalke Arena, gue lupa nama stadionnya apa. Veltins Arena itu kalah di Jerman yang dipakai buat Piala Dunia 2006. Itu kalah. Leipzig stadionnya RB Leipzig itu juga kalah. Majis. Jadi ini sebenarnya era untuk
persiapan Betul. bola Indonesia Betul, bangkit ya. betul. Setelah pas waktu Covid sampai ada hashtag yang tadi itu Iya, ya. 500 hari tanpa sepak 500 bola. hari tanpa sepak bola itu pasti teman-teman pemain bola, official dan lain sebagainya itu pasti juga ini sih ya mengalami masa sulit ya Betul. pada saat itu dan perkembangan stuck ya. Iya, karena kalau yang perlu teman-teman tahu ya, ketika masa Covid-19, ketika kita tanpa kenapa sampai ada hashtag 500 hari tanpa sepak bola? Karena menurut gua yang hidup di sepak bola itu bukan cuma pemain, pelatih dan tim. Iya. Ada semua orang di balik itu. Oh iya. Termasuk saya ya, sebagai komentator dan host di orang-orang TV, broadcast segala macam. Betul. Tapi ada faktor ada orang-orang lain yang bahkan mungkin kita lupa. Penjual jersey. Oh iya. Orang-orang di stadion. Di stadion. Itu dulu kalau di Liga Indonesia tuh ada yang jual lumpia. Itu zaman ya kan? Itu sering di-mention itu ya. Oh, ya. Ancu, iya bener. Iya kan? Iya. Iya. Yang ada suka bawa I love it Iya, gitu. I love Indonesia. Ya, itu yang paling penting ini bang. Iya. Itu yang paling berpengaruh. Bang. Makanya maksud gua. Iya. Maksud gue itu jadi salah satu bagian ataupun elemen penting dari berkembangnya sebuah sepak bola. Karena gini, terlepas dari prestasi yang sekarang sedang menanjak ataupun sedang berusaha dikembangkan, elemen-elemen tersebut tuh juga jadi salah satu faktor support sebetulnya. Betul. Supporter. Iya, local wisdom ini bang. Local wisdom, iya betul, kan? exactly. Local pride lah intinya. Local pride dari berbagai tempat yang menopang fasilitas-fasilitas tersebut. Sekarang udah kita bisa sebutin lah, mini soccer udah di mana-mana. Iya. kan. Iya. Stadion-stadion udah banyak. Lapangan-lapangan pun bahkan pemerintah DKI aja itu udah menyediakan lapangan gratis di berbagai kota madya, timur, selatan, pusat, utara. Dan juga Kepulauan Seribu. Iya. Itu ada. Oh, di Kepulauan Seribu ada ya? Ada, karena saya juga bagian dari Abang None Jakarta Kepulauan Seribu. Oh. Ini promo ya. Ini promo sebetulnya. Iya. Tinggal ini kalau promonya berhadiah apa enggak nih? Iya, karena itu juga bagian dari pemerintah bagaimana untuk masyarakat agar bisa mengembangkan bakat dan minat di sepak bola. Dan kalau kita lihat sih sebenarnya kayak misalnya pemain-pemain bola yang sekarang juga itu memang sudah banyak yang bermain di klub luar negeri. Itu nyambung pertanyaan lo yang tadi. Sebenarnya tanda-tanda perkembangan bola Indonesia ini sebenarnya kedepannya akan lebih bagus gitu jelas. Dan secara pembinaan juga lebih oke gitu kan. Betul. Sekarang liga-liga juga sedang berjalan semuanya, Liga 1, Liga 2, Liga 3 ya. Maksudnya sekarang akan mengarah ke arah yang lebih baik dan profesional ya, gue kira ya. Makanya itu tadi nyambung pertanyaannya tadi Bro Lutfi yang bilang bagaimana perbedaan bola luar dan bola Indonesia. Menurut gue sekarang kalau ditanya perbedaan udah nggak terlalu ketara. Kalau kita berbicara dari segi bagaimana mengemas sebuah kompetisi yang profesional, bagaimana mengemas sebuah kompetisi yang engaging, yang menarik untuk disaksikan oleh masyarakat. Karena basically football is not about a sport, it's not just about a sport, it's an entertaining. Iya betul. Kita adalah olahraga yang sangat menghibur, sehingga itu yang sedang diterapkan oleh beberapa stakeholder sepak bola Indonesia bahwa ya sepak bola itu kita lihatlah bagaimana cara klub-klub memasarkan pemain. Iya betul. Itu sekarang udah ada sosial medianya, udah ada bagaimana cara mempromosikan pemain baru datang dari satu tim, pindah gitu. Betul, itu juga dengan cara yang baik. Jadi semakin pengelolaannya semakin oke ya dari sisi klub-klub juga ya. Itu maksud gua. Jadi kalau misalnya Bro Lutfi nanya perbedaannya apa, menurut gua kalau dari segi pengemasan udah nggak jauh berbeda karena secara liga pun kita juga sudah profesional. Secara pengembangan di daerah pun juga sudah oke. Infrastruktur juga sudah mulai berkembang dengan baik. Tapi mungkin jika kita berbicara perbedaan adalah bagaimana pengembangan tim nasional yang lebih baik ke depannya. Nah, dan ini sebenarnya kalau di Indonesia kita lihat ya, Bang ya. Yeah. Kalau di Indonesia tuh mungkin ada dua nih yang euforia netizen nih. Betul. Masyarakat Indonesia tuh sekarang gantinya netizen ya. Ya kan? Diksi lebih singkatnya Bang, netizen ya kan? Karena euforia tergantung netizen Bang. Iya. Bagus atau tidaknya tergantung netizen ya kan. Itu hanya dua Bang. Kalau nggak badminton bola. Betul. Iya kan? Kalau badminton mungkin udah sering ya kan juara dunia lah ya kan. Kalau bola walaupun nggak juara dunia Bang. Ya, tetap ini korsanya tinggi Bang itu netizen nih ya kan.
Iya. Belum. Jangan bilang enggak. Iya, belum. Iya kan, walaupun belum pernah juara dunia, tapi jangan salah. Kalau udah final Indonesia lawan siapapun ya kan, AFF misalnya Bang, ya. Nah, itu udah pasti supporter netizen itu udah di mana-mana ya kan. Iya. Gol pertama langsung update feed story semuanya Betul. Rame banget ya kan. Nah, itu memang itulah maksud gue yang ya mungkin tadi juga ya bahwasanya bola itu it's not only just the game, ya kan, tapi juga entertaining gitu ya. Betul. Nah itu karena memang masyarakat juga, energinya tuh ini ya dapat ya kalau misalnya tim nasionalnya itu main gitu. Ya. Ngomong-ngomong tim nasional nih Bang, ya kan, boleh nggak nih Bang? Apa nih? Kira-kira kalau misalnya kita minta Bang Malik Wildan ya kan? Iya. Untuk mencoba nge-host di sini gitu Bang. Ini kan talenta muda di Indonesia nih pengen lihat Bang Malik nge-host juga. Iya, mungkin ya banyak yang ya, tapi oke, boleh. Karena saya udah dijebak di sini ya. Saya sudah dijebak di sini. Hey, oke, talenta muda sekalian, ini kita lihat host Liga 1. Sorry, tapi ini pertandingan apa nih? Ah, ini pertandingan apa nih? AFF kemarin sorry ya? Ini Bang ditodong nih Bang ya kan? Oke. Ini harus ini Bang, improvisasi. Oke, siap. Iya kan? Malaysia versus Indonesia AFF Suzuki Cup 2020 yang kemarin Bang. Ya kan? Nah, grup stage ini masih kualifikasi kayaknya nih. Iya, ya, ini grup Bang Malik lebih tahu. Sorry, ini gue disuruh ngomentatorin. Iya dong, iya kan? Ya. Oh, iya. Seru. Memang. Lutfi. Eksklusif di Talent Podcast, yoi. Anda ya. Tanggung jawab orang ini. Jadi kalau cari supporter cari orang ini ya. Hey, cari orang ini, jangan saya. Yuk. Ayo. Oke, siap. Yo. Udah siap? Belum. Mana nih? Oke. Back dulu. Sip, dari sini ya. Oke, Irfan Jaya berikan kepada Rahmat Irianto, gerakan yang cukup baik dari Kika Buaya. Witan Sulaiman berikan bola. Irfan Jaya membuka dan memecahkan kebuntuan untuk Indonesia 1-1 atas Malaysia. Dan ini menjadi salah satu faktor penting bagi Garuda Merah Putih untuk bisa lolos dari grup B di AFF 2020. Wah, terbaik. Gitu, Bang Malik Wildan. Aus Pak, puasa loh ini Pak. Hey, Talent Hub, puasa. Di mana orang bertadarus, mengaji, malah nge-host, malah nonton bola loh. Enggak. Tidak. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Bang Malik Wildan. Keren bang. Iya. Walaupun ini sebenarnya kita kayaknya sama-sama aus juga. Iya, makanya. Disclaimer, ini sedang puasa. Tapi di prank. Iya. Nah, memang prank itu musuh umat, bro. Sumpah ya, prank. Enggak, gue gak ada masalah sama prank. Gue gak ada masalah sama prank. Gue gak ada masalah. Selama itu kreatif. Iya. Tapi ya gimana ngasih prank batu sama sampah itu gak masuk akal, bro. Just for life lucu kok prank gitu kan. Iya. Oke. Itu kalau misalnya dulu kenapa kita jadi bahas prank ini? Ya, nah itu teman-teman talenta muda. Jadi sekarang usia berapa, Bang? Ini jebakan umur nih nanya. Enggak. Harusnya nanya jangan gitu. Lu nanyanya gini kayak kira-kira juara Piala Dunia 2002 siapa gitu. Oh, jadi bisa nge-recall. Oh, lu kok udah nonton? Iya. Juara Piala Dunia 2002 berapa, Bang? Gitu kan. Brasil. Lo kok tahu gitu kan. Nonton dong lu gitu. Gua 25 jalan. 25 jalan. Berarti kalau dari host-host yang lain paling muda dong? Apa ada yang lebih muda lagi? So far kalau di bola mungkin ya. Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin so far di bola sejauh ini gua. Kalau di TV gua aja ya. Kayaknya gua. Keren. Ini benar-benar talenta muda nih. Talenta muda yang kayaknya memang ya.
udah terjun di ini dunianya gitu ya. Dan sukses kita sudah lihat sendiri. Amin. Ya, jadi kalau boleh nih Bang, terakhir nih tips buat para talenta muda nih Bang, ya kan, yang mungkin ya sedang mencari passionnya, atau yang emang suka bola, yang tadinya memang suka public speaking, atau ya memang suka ngelatih atau apa manajerial bola gitu. Nah, tips dari lo gimana nih Bang? Untuk mengembangkan terus kompetensinya itu Bang. Iya, kalau dari gue pribadi ya sebetulnya ini tuh luas cakupannya. Ketika lu sudah mau, ini notabene lu minta gue untuk orang yang pengen jadi terjun di industri kreatif berarti. Iya. Jadi sportcaster. Sportcaster lah khususnya. Oke. Pertama mungkin ya kalau dari kita pribadi mungkin Bro Lutfi juga tahu bahwa orang yang ingin terjun di industri kreatif itu sebetulnya harus punya a brand spark dan juga personal branding yang kuat. Personal branding yang kuat. Terlepas dari nanti dia karirnya lambat atau cepat, kan ada yang lambat. Tapi ada juga yang langsung legit gitu. Itu urusan belakangan. Tapi yang menjadi salah satu kuncinya menurut gua adalah kita harus punya yang namanya motivasi dalam diri dulu. Oke, jadikan motivasi ya. Jadikan apa? Lu ingin jadi apa dan jadi seperti apa? Betul. Jadi sekarang tuh pertanyaannya bukan, ini juga mentor saya yang bilang, Mas Jerry Arvino, terima kasih. Jadi dia bilang bahwa dulu ke gue gini, kita tuh jangan cuma pengen jadi apa, tapi jadi kayak gimana. Kalau gue jadi sportcaster, gue pengen jadi sportcaster yang kayak gimana. Oh ya, yang punya karakter. Yang punya karakter. Karakter building is everything menurut gue. It's power. Itu segalanya. Karena sekarang di industri kreatif, ini agak melebar mungkin nggak apa-apa ya. Karena menurut gue sekarang di industri kreatif karakter itu udah jadi hal yang agak sering dilupakan. Karena apa? Itu, Bang. Karena AdSense. Hey. AdSense itu melebihi atas segala-galanya sehingga orang lupa karakter building. Karakter building yang dia lupa itu yang membuat orang akhirnya bahwa ketika sedang terjun ke industri kreatif, gue harus punya karakter dulu nih. Betul. Karena seperti yang Bro Lutfi katakan tadi, teman-teman, penonton, netizen itu tidak bisa dikontrol. Iya kan? Iya benar. Podcast kita yang tayang hari ini pun kita nggak tahu nih seperti apa nanti ya kan? Iya betul. Karena netizen tidak bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol cuma diri kita sendiri. Cuma banyak orang sudah lupa bro. Otoritas dalam dirinya. Ada satu kutipan bagus. Offense is taken not given. Ketersinggungan itu diambil, bukan diberikan. Oke. Contoh misalnya Bro Lutfi ngatain gue cebol. It's a statement. Itu fakta. Karena gue di Apnon cebol memang. Gue termasuk pendek. It's a statement. Itu tapi bukan di situ justru ya. Tapi gue bisa memilih untuk tersinggung atau tidak. Karena gue punya otoritas dalam diri gue. Meskipun tersinggung adalah refleks pertama. Betul. Iya kan? But that's a choices. Itu adalah pilihan. Iya. Netizen kita sudah lupa. Ataupun orang-orang yang terjun ke industri kreatif kebanyakan sudah lupa bahwa tidak semuanya yang masuk ke dalam komen atau apapun ya, penilaian itu sebetulnya bukan cuma ketersinggungan yang bisa diambil secara otomatis. Lu bisa milih untuk nggak tersinggung. Nah itu teman-teman. Lu bisa memilih untuk nggak tersinggung sehingga pilihan untuk nggak tersinggung itu bisa lu keluarkan menjadi karya baru. Betul. Dan ketika lu tersinggung pun bisa lo pilih kok untuk menjadi elegan ataupun kampungan. Sejauh ini sih gue milih yang jadi elegan. Nah itu intinya seperti itu. Kok jadi bijak ya? Tapi itu keren banget bang. Itu gua rasa sih nggak hanya untuk sportcaster ya bang. Tapi makanya. Ya segala apapun. Apapun profesinya yang ada di dunia kreatif ya. Atau bahkan apalagi kalau misalnya itu di depan kamera ya. Itu nggak hanya host atau semacamnya MC apa ya. Tapi juga mungkin pemain-pemain film gitu-gitu ya. Mungkin juga mereka akan dapat komentar yang banyak gitu ya. Betul. Karena gini Bro Lutfi. Karena ketika ini sih pemahaman gue ya.
Karena ketika apapun yang sudah kita upload ataupun yang sudah kita tayangkan di platform umum, menurut gua rakyat masyarakat nggak bisa kita kontrol. Iya, itu karena udah itu jejak digital kan, jadi jejak digital. That's it. Ada pepatah juga mengatakan gini, internet adalah jendela dunia. Nah, analoginya kalau jendela rumah lu lo buka, semua orang boleh ngeliat dong. Iya. Ya udah. Itu nggak bisa dikontrol. Itu nggak bisa dikontrol. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk urusan sportcaster, menurut gue yang pertama, ya lo harus suka olahraga dulu. Oke. Yang jelas, lo harus suka olahraga dulu teman-teman. Terlepas dari olahraga apapun. We are sportcaster, not footballcaster. Nah, itu beda. Di underline tuh. Boleh di underline. Gak cuma bilang, gue mau jadi sportcaster, tapi maunya bola doang. Iya. Gak bisa gitu. Gak bisa gitu. Golf pun juga itu ada komentatornya kan, yang cuma ya masuk. Iya. Gitu kan. Nggak mungkin komentator bola ditaruh di bola, golf di bola nggak mungkin. Iya, terlalu tenang. Iya, misalnya ada gol gitu. Iya, terus kayak tadi, ya Ricky Kambuaya berhasil mencetak gol 1 sama Indonesia. Wah, mantap. Iya, bonek bisa marah bro. Bonek bisa ngamuk lagi. Kalau Ricky Kambuaya golin komentatornya begitu. Jadi maksud gue, it's about personal branding lah. Iya, it's about personal branding. Itu yang kedua. Yang ketiga, kulik materi. Kulik materi. Karena banyak orang yang lupa juga Bro Lutfi bahwa presenter tuh bukan artis. Kita cuma pengalir acara. Iya. We're not the man in the show, but we are in the show. Itu menurut gua. Iya. Dan itu justru itu penting juga Bang, karena orang akan melihat siapa yang mendeliver informasi ke dia. That's it. Itu yang membuat gua sejauh ini ya. Kalau lo tanya di dunia presenter, menurut gua Raffi Ahmad tetap yang jadi top of mind. Karena dia tahu kapan dirinya menjadi artis, kapan tahu dia dirinya bukan artis di acara itu. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Kita udah lihat lah banyak lah acara-acaranya Bang Raffi Ahmad yang ketika dia artisnya dia tahu posisinya seperti apa. Ketika dia bukan artisnya dia tahu posisinya seperti apa. Dan itu yang menurut gua mengulik, membaca, mencari tahu informasi. Sekali lagi, tidak suka bukan berarti tidak mau mencari. Betul. Dan itu kuncinya menurut gua. Itu sih. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu buat Bang Wildan, mulai dari yang ini ya, semangat banget sampai kata-kata bijak ini hari ini ya kan. Dipersembahkan oleh Bang Malik Wildan, kata-kata bijak hari ini. Iya. Ini juga karena mungkin timnas mau main ya. Tahun ini banyak agenda kan. Kapan lagi Bang ada main nih Bang? Banyak, ada SEA Games, Asian Games, AFF juga tahun ini. 2022. Semuanya. Karena kan AFF basically di 2020. Ini U23 apa senior nih Bang? Dari U23 2 kali akan main. Dan tahun depan kita akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita jadi tuan rumah U23 ya? Iya, itu sebenarnya 2021. Oke, karena COVID akhirnya FIFA meminta Indonesia kesiapannya kapan, jadi 2023. Oke. Jadi banyak agenda timnas. 2022 ada SEA Games. Paling cepat SEA Games besok Mei ada SEA Games, terus ada Asian Games itu Hangzhou, Cina. Guangzhou itu kapan doang? Juni Juli kayaknya. Agustus. Terus ada satu lagi ya AFF Bang? terakhir. AFF bulan mungkin Desember. Oktober. Desember biasanya. Desember. Jadi teman-teman talenta muda siap-siap nonton. Siapa tahu nanti ketemu Bang Malik Wildan sebagai komentator. Aduh. Oke, gitu teman-teman talenta muda jangan lupa untuk follow IG-nya Bang Malik. Iya, @Malik L-nya 2. MALLIKWILDAN. Dengerin podcast gue juga dong. Iya, nah podcastnya. Jadi ada podcast saya di Bincang Cinta Zakat YouTube, itu bisa langsung dicari. Bincang Cinta Zakat di YouTube dan di Instagramnya MALLIKWILDAN. Gitu. Ya, dan juga jangan lupa follow Talent Hub juga di @talenthub.ind dan tonton podcastnya juga di YouTube Talent Hub ID dan juga follow Instagram saya juga. Oh iya. @bro.luthfi @bro.lutfi. Dan yang terakhir suruh subscribe juga channel ini. Iya. Banyakan komen doang, nggak subscribe. Komen doang. Ya kan nggak subscribe apalagi nge-share. Nah itu makanya subscribe bro. Jadi nanti kita jadiin ini Bang. Bumper pembuka tuh Bang. Yang barusan tadi gol itu Bang. boleh. Jadi teman-teman talenta muda, wih deh. Bang Malik Wildan nih ya kan. Ini harus ditonton sampai habis nih ya kan.
Iya. Oke, gitu aja teman-teman talenta muda. Terima kasih dan kita juga ucapkan terima kasih buat Bang Malik Sama-sama juga Bro Lutfi, teman-teman meluangkan semua waktunya dan juga memberikan kita praktek nge-host yang wah itu eksklusif di sini aja Bang ya. Yoi. Di podcast sebelumnya belum ya Bang? Belum Wah, dong. itu Susah teman-teman ini. talenta muda. Cuma di sini. Ini cuma di sini. Ya. Bang Malik Will dan di prank. Bulan puasa suruh nge-host gak boleh minum, men. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Sip, thank you Lutfi. Teman-teman talenta muda, tunggu podcast berikutnya. Saya Bro Lutfi, terima kasih dan salam talenta muda. Salam olahraga. Salam olahraga.